Ini mesin si Bahenol ini sudah hampir 3 tahun lebih ya nggak dibongkar, dan ketika dibongkar kejadiannya seperti ini. Ini jadi krek asnya udah megar, mangap krek asnya ya. Boleh. Ini padahal pennya, big bandnya itu udah udah dipateni, udah dikancing pakai las ya. Tapi tetap jebol juga ini ya, karena memang daya pakainya itu ugal-ugalan. Ini yang di sini sih belum, yang sebelah sini big bandnya, kancingan lasnya masih utuh. Wah, tapi yang sini jelewat. Ini kurang lebih 3 tahun lebih ya, 3 tahunan lah nggak dibongkar bagian dalamnya. Udah itu aja sih yang bermasalah sebenarnya. Bahkan laharnya juga masih utuh sebenarnya nih. Tapi mumpung dibongkar ya tetap ganti. Nih, oh enggak ding, sing kanan ini rada obrak, ya bol. Yang kanan udah agak gojlak ini lahar kerkasnya. Ya kalau udah dibongkar kayak gini lebih baik ganti semua. Sedangkan untuk membran masih utuh ya, lidah membran maksudnya ya. Ini belum sobek, belum sempal, masih utuh. Cuman memang udah agak mangap dikit ini ya, nih mangap, tapi sih nggak ngefek banget, nggak ya, ngefek sih kalau dihitung gitu sebenarnya ngefek, tapi anggap saja tidak ngefek. Nah kalau untuk body itu bagian pangkon sok atas ya, ini ya pangkonnya karet tahu itu, ini di dalam sini itu udah jepot, udah sobek ya. Jadi ini harus dilas dan harus ditambal, harus didaplok pakai plat besi ya, plat besi L itu biar lebih kukuh. Sebenarnya kalau kelihatan itu dari bawah ya, dari bawah sini ya, tapi ini nggak kelihatan kalau dari sini. Ya sini pokoknya nanti benah-benah banget ya. Nah terus bagian sini, dalam sini, ini juga ada sedikit sobek. Ini wajib dilas biar tidak menjadi malapetaka. Bagian porek depan tunggu saatnya nanti. Ini sementara masih pakai kaki 3, akan saya ganti nanti, tetap cakram. In the sky, the mighty eagle doesn't care about what's illegal. Oke, apa kabar semuanya dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menontonnya. Kali ini tanpa intro yang tadu gitu ya. Just ordinary vlog ya, sambil ngomongin Vespa Bahenol ya. Untuk sementara waktu, seperti yang kalian lihat sendiri, kondisi Vespa Bahenol itu masih gila. Kalau menurut saya itu gila sih ya. Bagi seorang skuteris yang tidak kemproh alias selalu perhatian, itu kondisi Bahenol seperti itu udah termasuk sangat-sangat mengkhawatirkan kalau menurut saya ya. Dimana yang pertama itu bagian mesin gila, itu krek as dan stang seher sampai jebol kayak gitu ya, stang seher sampai speleng goda-goda kayak gitu. Terus big pennya itu, pen stang sehernya juga sampai lepas modot sendiri, padahal udah udah ditutul pakai las ya, udah dikancing pakai las, tetap nggak kuat ya. Ya itulah efek pakainya selalu ugal-ugalan ya, kayak gitu ya. Ya aduh, terus bagian bodinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bodinya di bagian itu apa itu, dudukan sok, pangkon sok belakang bagian atas itu, pangkon karet tahunya juga udah error ya, bukannya error, udah jebol kalau itu malah ya, udah gila, udah jebol banget. Tadi sih memang nggak saya videokan ya, karena kalau divideokan itu harus dilihat dari bawah, dan itu tadi Vespanya males saya jenggang-jengking, saya bolak-balik untuk melihatnya ya. Tapi yang jelas bagi seorang skuteris pasti tahu lah ya, itu jebol di bagian bodinya. Tatakan karet tahunya itu di bodinya itu udah jebol las-lasannya. Weh gila, 3 tahun nggak dibuka itu ya Vespa ya, kurang lebih 3 tahun memang saya nggak membongkar mesin itu ya. Gila, dari Sulawesi pertama, Sulawesi kedua, sampai Lombok, sampai kemana-mana itu memang belum dibongkar memang gitu loh.
kemarin persiapan ini cuma cek fisik sedikit aja gitu ya. Kira-kira nyaman aman udah, kira-kira nyaman aman udah. Jadi belum sampai membongkar mesin. Wih, untung ini ya. Jadi persiapkan kendaraan Anda ya, persiapkan kendaraan Anda sebelum perjalanan jarak jauh, sebelum malah nanti menjadi merepotkan Anda sendiri ya. Jadilah skuteris yang baik, jadilah skuteris yang tidak merepotkan seorang teman di perjalanan. Intinya seperti itu ya. Jadilah seorang skuteris yang tidak mede-mede di perjalanan. Kecuali memang hal itu memang sangat-sangat membutuhkan mede-mede, kepepet, memang dibutuhkan banget, emergency, urgent gitu ya. Itu beda lagi. Gitu. Sepiro abote ya bongkar Vespa, bongkar mesin itu sepiro abote, nggak berat enggak bro. Mesin Vespa itu gampang dibongkar, dipasang itu gampang, dan spare partnya juga nggak mahal enggak kok ya kan. Yang dibutuhkan yang saya tadi itu kan kayak stang seher, lahar itu saya ganti semua ya, lahar kerkas, sil kerkas, lahar roda itu saya ganti semua. Itu nggak mahal enggak sampai 500.000. Kalian belanja semua itu nggak sampai 500.000 ya, di luar piston mungkin ya, di luar piston itu nggak sampai 500.000. Betul saya yakin itu. Kalau udah pakai piston otomatis ada kolter dan lain sebagainya, mungkin sekitar 500.000 lebih dikit lah ya. Tapi kalau nggak pakai piston itu nggak sampai 500.000 saya jamin ya. Spare part yang standar, nggak murahan, nggak mahal, nggak ya, standar ya, rata-rata gitu ya. Itu nah, ini kan saya juga mau perjalanan sama ibu negara ya, itu kan harus saya persiapkan. Sebenarnya udah sejak gimana ya, sejak 1 bulan yang lalu ya, sejak acara Solo itu Ipol udah memperingatkan saya, Mas, kue kaya-kayane kak nggonjenengan magnete ngobel lo, ora senter kayak nih gue. Jadi magnet Vespa itu kan kalau dilihat itu kan, kalau dari luar itu kan muter gitu kan udah ngobel gitu loh, nggak senter gitu loh. Nah itu Ipol udah memperingatkan, wah ini kaya-kayane tak ekstra beres ya, antara lahar ini ora stang seher ini ora kerkasi mas lah, tapi ya ben bae lah full. Akhirnya saya nekat bawa ke Solo, dan ternyata memang ya nggak apa-apa sih dibawa ke Solo itu, sebenarnya nggak masalah. Saya nggak trouble mesin ya, ketika acara ISO di Solo itu saya nggak trouble mesin ya. Justru trouble-nya di bagian kaki-kaki depan dan kaki-kaki belakang ya. Kaki belakang itu karena bannya sobek ya, karena bannya itu jeblok dan ban luarnya itu sobek ya. Itu aja itu loh. Oh ya, dan kalian pasti ingat ya, kalau udah sekitar 2 bulan yang lalu itu saya sering ngomong bahwa saya lagi pesen sesuatu di bagian kaki-kaki untuk Vespa Baenol ya. Aduh. Ya itu. Saya sebenarnya lagi pesen di tempatnya Pak Yanto Batman itu 1 set fork depan berkaki 2 untuk VBB gitu loh. Jadi kalau bawaannya itu kan VBB kan forknya fork 3 ya, kaki 3 ya. Nah ini mau saya upgrade dengan menggunakan fork kaki 2, tetapi dengan ketinggian diameter tinggi itu nggak tinggi gitu loh. Jadi diameter tingginya itu tidak setinggi PX, tapi juga tidak serendah VBB gitu loh. Jadi nanti ada sedikit modifikasi di pemasangan fork itu, tingginya disesuaikan. Kalau VBB itu kan tinggi forknya kan pendek banget ya, sampai racing itu nunduk gitu ya. Nah sedangkan kalau PX kayak gini, tinggi forknya kan meninggi kayak gini ya. Wah ini kayak chopper gitu ya. Nah itu nanti akan saya sesuaikan di VBB gitu loh. Jadi biar nanti forknya dipasang di VBB itu, di Baenol itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Nah begitu ya, ditunggu saja ya. Ini demi persiapan bro ya. Jadi semuanya harus dipersiapkan, masak ya. Itu kalian touring itu ya, ini kalau ini khusus buat anak-anak skuteris ya. Udah nggak zaman bro, nggak mogok, nggak asik, itu udah nggak zaman ya. Benar ya, ya memang sih semua motor apalagi Vespa itu pasti entah itu apa, mesti ada mogoknya ya. Entah itu platina, wah busi mati, atau mungkin kawat kopling putus, itu pasti ada ya, itu mogok ya.
Tapi kalau sampai mogok-mogok yang berat sampai belah mesin ya, seperti kejadian saya dulu itu di NTT, itu padahal sudah saya persiapkan aja sampai seal kerkasnya jebol kan ya, untung bawa cadangan. Nah kalau sampai berat kayak gitu, apalagi mogoknya itu sering, yang ini nih lah itunya itu nggak asik banget. Sekarang nggak ada istilah namanya naik Vespa nggak mogok nggak asik. Kalau dolan nggak mogok nggak asik, matamu dulek. Kita dolan itu ingin menikmati suasana dan ingin menikmati motor, kok menikmati motor mogok asik. Intinya sedia payung sebelum hujan gitu ya. Wes ditunggu update-update selanjutnya Vespa dari saya, baik si Kribo maupun Bang Enol, baik nanti perjalanan saya entah kapan itu ujung-ujung jedul. Oke wes, mungkin daripada saya banyak-banyak bacot dan videonya jadi kepanjang, akan saya akhiri dulu video sampai di sini. Jangan lupa jika kalian memiliki video di sini, jangan lupa di like, share, komen, dan tuh. Dan sekarang ini motovlog atau dari Motor Rider, peace out. Jika cuy.